sejahtera untuk kita semua. Salam Indonesia Sehat. Yang terhormat Ketua Yayasan Pemaus Sabda Jati Bapak Zulpadli, yang kami hormati Pimpinan Pondok Pesantren Al-Madani Bapak Dr. Anus Tuan Guru Haji Muhammad Nur Hayat MPDI, yang kami hormati tokoh budayawan Bapak Lalu Abdurrahim SPD MHum, yang kami hormati Kabid Kebudayaan Lombok Barat Bapak Panca Surya SPD MM, dan Bapak Ibu peserta Lokakarya yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam acara Lokakarya Manajemen Organisasi Kebudayaan. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya selaku MC membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan sekaligus sambutan oleh Ketua Yayasan Pemaus Sabda Jati. Yang kedua, perencanaan organisasi budaya. Yang ketiga, pengorganisasian dan pengawasan organisasi budaya. Yang keempat, isoma, dan kelima, penggunaan teknologi digital bagi organisasi budaya, dan terakhir, penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Ketua Yayasan Pemaus Sabda Jati Bapak Zulpadli, dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin amma ba'du. Matur nuwun yang kami hormati narasumber Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Nur Hayat MPDI, yang kami hormati Bapak narasumber Lalu Abdurrahim SPD MHum, yang kami hormati Bapak narasumber Panca Surya yang dalam kesempatan ini masih dalam perjalanan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadiri acara Lokakarya Manajemen Organisasi Kebudayaan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Zulpadli mewakili segenap keluarga besar Yayasan Pemaus Sabda Jati atau Pesaje, disingkat Pesaje, akan memberikan beberapa hal terkait dengan sambutan, bahwa program yang akan kita laksanakan pada siang hari ini adalah Lokakarya Manajemen Organisasi Kebudayaan. Tujuan dari adanya program ini adalah bagaimana menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di lembaga, khususnya di yayasan kami Pemaus Sabda Jati. Kedepan dengan adanya Lokakarya ini akan menjawab dan memberikan solusi ke depan bagi yayasan, apa yang akan kita programkan, apa yang akan kita butuhkan dalam yayasan itu. Kita akan banyak berdiskusi terkait tentang hal tersebut. Kemudian yang kedua, program niki didanai oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi. Kemudian program ini diberikan nama Dukungan Institusional bagi Lembaga Kebudayaan.
Jadi dalam tahun pertama ini kita diamanahkan oleh pemerintah untuk mengelola dana 500 juta. Insya Allah nanti ke depan jika tahun ini berjalan dengan lancar, kemudian sukses, insya Allah tahun berikutnya sampai dengan 3 tahun akan berkelanjutan. Kemudian untuk tahun pertama ini akan dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama yaitu sebanyak 400 juta, kemudian tahap kedua yaitu 100 juta. Adapun beberapa program yang akan kita laksanakan nanti ke depan yaitu yang sudah kita lakukan kemarin, ada pelatihan menulis naskah lontar dan tembang sasak. Kemudian hari ini, hari kedua, kita akan laksanakan lokakarya manajemen organisasi kebudayaan. Kemudian nanti pada bulan Juni kita akan menyelenggarakan pagelaran wayang yang akan kita laksanakan sebanyak 4 kali pagelaran wayang. Kemudian ada pagelaran memaos sebanyak 4 kali. Kemudian terakhir yaitu pagelaran bekaya. Adapun tujuan dari program ini yang lain yaitu adalah untuk penguatan lembaga, khususnya Yayasan Pengawas Sabda Jati. Diharapkan dengan adanya program ini sumber daya Yayasan Pengawas Sabda Jati akan lebih baik. Mungkin dulu kita banyak kekurangan dari sarana prasarana, kemudian dari SDM-nya ada yang masih kurang. Insya Allah dengan adanya program ini memberikan stimulan ya, atau dukungan lah untuk program-program yayasan yang akan kita laksanakan ke depan. Kemudian yang terakhir mungkin Tiang akan sampaikan himbauan kepada semua rekan-rekan pengurus dan anggota Yayasan Pengawas Sabda Jati untuk lebih aktif lagi dan kita tingkatkan solidaritas, kebersamaan, saling mengerti, karena bagaimanapun dalam organisasi itu kita harus harus bekerja sama dan saling mengerti satu sama lain. Ampura, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan, baik itu tutur kata maupun tingkah laku. Dan kami atas nama pengurus Yayasan Pengawas Sabda Jati dan semua anggota tim pelaksana mengucapkan matur tampiasih. Kemudian untuk membuka acara ini, marilah kita buka dengan sama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Zulfani. Acara selanjutnya yakni perencanaan organisasi budaya yang akan disampaikan oleh kita Bapak Dr. Andus Tuan Guru Haji M. Nurhayat MPDG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Dewan Budaya Kabupaten. Habib belum datang, para peserta yang hadir pada sore hari ini, alhamdulillah akan panas-panas lagu alhamdulillah cerah ya, cerah. Mudah-mudahan kesegaran kita di awal hari ini menunjukkan bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hal yang kita terima dari Allah, baik yang kita minta ataupun yang kita tidak minta kepada Allah. Allah selalu mencurahkannya kepada kita, sehingga pada hari ini ada perencanaan organisasi budaya. Bagaimana kita merancang organisasi budaya itu? Karena sesuatu, kata Ali bin Abi Thalib, al-batilu bin nizam yazilul haq. Kebatilan, kejelekan tetapi teratur bisa menyalahkan kebenaran. Contoh saja, ketika kita bergubuk kajian kesekat atau kajian mendas, ini sekarang perampok kajian 10. Kenapa? Karena kalau perampok itu menyusun rencana nilai adik kamu ini teratur dengan baik, maka gubuk yang 60 bisa kalah dengan 15 ketika dia membuat suatu keteraturan strategi. Budaya, kemudian budaya yang baik itu akan menjadi terkikis manakala tidak terorganisir dengan baik. Maka cocok apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Berorganisasi, sebelum dia bahas secara rinci, mungkin secara singkat ya, ada tak dasarnya dalam Islam kita berorganisasi? Nah, ternyata yang renungkan sedikit, teringatlah dia surat Al-Maidah. Kalau Al-Maidah itu dasar kita bernegara juga ada, dasar kita mencari rezeki juga ada. Ternyata landasan organisasi juga ternyata ada dalam Al-Quran surat Al-Maidah, yang mungkin kalau anak-anak banyak yang hafal. Di ujung ayat surat Al-Maidah ayat 2 Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Jangan saling tolong menolong dalam membuat permusuhan, perkelahian dan saling benci-membenci. Innallaha syadidul iqab. Baru dilanjutkan dengan ketika kita dalam tolong menolong itu jangan lupa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha syadidul iqab. Manakala kita dalam tolong menolong itu tidak didasari oleh ketakwaan kepada Allah, maka di sana ingat azab Allah akan datang. Ketika kita berkumpul lalu kuat, setelah kita kuat kita menang, tetapi menangnya kita tidak benar, maka nanti azab Allah akan datang. Alhamdulillah, yang belum saya miliki, kita berorganisasi. Organisasi bagaimana kita mempertahankan budaya yang baik, kemudian kita pertahankan, kita organisir, kemudian kita buat rancangan-rancangan supaya berjalan dengan baik. Dalam kesempatan lain, Rasulullah juga pernah mengatakan, kullukum ahadits fakun hadisan hasanan liman ba'a. Kalian itu pada dasarnya apapun yang membuat sebuah sejarah, membuat sebuah budaya, maka buatlah perjalanan hidup menjadi budaya yang baik buat orang yang di belakang hari. Jadi buat budaya, kebiasaan dari adat istiadat menjadi budaya tapi budaya yang baik buat orang di belakang hari. Sebab apa? Lemah salah bercerita sekanakmu tak sama niki bercerita karena negara-negara tua aku untuk agak menjadi karena budaya jelek. Lagu-lagu sholat Nabi bahasa karena pudi 7 lainnya pengadaan di sana Arab kedai, sehingga Arab jadi jauh akan itu budaya yang baik. Tapi kalau budaya jelek, nah
dicaci maki kita di belakang. Nah, oleh sebab itulah maka budaya-budaya harus ditertibkan. Menertibkan budaya sesuai dengan organisasi. Kemudian saya juga ingin menyampaikan singkat sedikit tentang adat dalam pengertian sastra dan bahasa Arab. Ternyata adat menurut bahasa Arab dan adat bahasa ini berbeda. Dalam bahasa Arab adat itu kebiasaan, apakah sholat atau lagi disebut adat. Tetapi dalam bahasa adat Sasak itu adat itu lebih cenderung berarti adat, aturan-aturan yang menjadi kebiasaan. Coba sila menara batur makin diterangkan datang jogowo itu adat dengan dia itu adat. Apa maksudnya? Dia tahu adat. Coba sila datang bu lewat daerah Petabi langsung ini saya tahu. Jadi dengan doa nih. Maksud apa lagi batio? Kenapa? Dia tahu adat. Lalu dengan doa dia tahu adat. Karena adat itu adalah biasanya adat yang baik itu akan ditradisi sehingga menjadilah dia adat. Tetapi bisa jadi adat itu juga tidak bagus. Maka yang lebih cenderung kalau adat budaya itu menjadi adat budaya. Adat kita orang Sasak ini orang Lombok, yang Lombok budaya orang Lombok itu ada Lombok. Tulisannya lemun Lombok, lemun dengan luah kena Lombok, setia kena. Lemun dengan Sasak, batur yang tulisan ini, lemun kena Lombok, tulisan Lombok, bener, jujur. Kalau bahasa Arabnya istiqamah, mustaqim, lurus, angkat, dan terjatuh dengan lain. Sebenarnya lurus ke atasnya, menunjukkan bahwa orang Sasak itu pada hakikatnya dia bertuhan, mengakui Tuhan yang Maha Esa, dia bertauhid, dia Lombok, dia kira nakalan, dia kira nipu, dia jujur dalam agama, dia istiqamah. Maka sekali lagi kita orang Lombok ini pada dasarnya adalah pengadik-adik orang yang jujur. Berarti kalau ada orang Sasak kira macam-macam di perantau, pada dasarnya pengaruh budaya-budaya lain yang terkikis. Nah, inilah barangkali yang mendorong yang pengusaha ini perlu melestarikan budaya-budaya baik ini dalam sebuah organisasi. Lalu kita rancang organisasi dengan baik supaya dapat berjalan dengan bagus pada yang baru. Al-Batilu bin Nizam, jadi kebatilan yang teratur bisa mengatakan kebenaran. Bagaimana kalau kebaikan yang teratur pasti akan dapat menggeser, menyisihkan kejelekan-kejelekan yang banyak. Berbeda lamun lagi musolah teratur maka kalah saat ini. Sedangkan saat ini doang teratur ini kalah saat sholat. Nabi lagi saat sholat teratur. Tinggal makin kamu ini bagaimana kita untuk merancang sebuah organisasi budaya. Dalam rangka kita merancang organisasi budaya itu, pertama-tama kita harus melihat punya visi misi dalam sebuah organisasi. Apa visi kita? Bangun desa ini apa visi misi kita sudah ditetapkan. Kira-kira sekian tahun ke depan nanti ada gawe perempuan jadi ini. Nabi arah kita jelas ketika sudah visi misi, lalu kita buat rencana. Setelah jelas kita punya visi misi rencana, barulah kita kembangkan standar pertahanan sebagai nilai. Kira-kira lalu maniki berbeda atau maniki berbeda punya ada bayangan. Jadi kita punya visi misi, ada standar yang menjadi bahan untuk kita kembangkan nilai. Kemudian baru kita komunikasikan secara efektif. Ini masih berkomunikasi lagi, tidak ketemu. Dalam berkomunikasi ini kadang-kadang tidak ketemu. Kenapa tidak ketemu? Sejak awal sudah ada rasa percaya dengan teman kita, ada rasa curiga. Ini bedai. Ada tiga contoh.
kumpul barang niki barang sebut dengan niki terbalik iringnya dia apa punya jadi ada rasa curiga terlebih dahulu ketika kita mau diskusi, maka sebaik apapun orang itu ngomong kita akan tidak pernah menerima. Maka dari itu ketika kita berkomunikasi dalam musyawarah batur telangan gitu saling-saling takkan jajahan jangan jalangi ambillah hikmahnya pada bahasa ahli hikmah al-hikmatu dhalalatun mu'min aina wajadaha asalah. Hikmah itu adalah menjadi perhiasan buat orang-orang beriman. Begitu endai hikmah itu ambil walaupun itu di kandang batu, tapi itu hikmah ambil dia. Dan hikmah itu pasti akan kebaikan buat orang beriman. Jadi inilah makin ada itu mutiara. Balin babi di Banten. Lalu tahu kita bahwa itu mutiara, ambil dia. Kenapa? Karena dia akan berhak walaupun jatuhnya di kandang batu. Seilangan syukur suara dikit lemusolah mengandung hikmah maka itu akan baik. Unzur ila maqala wa la tanzur ila maqala. Dengarkan, perhatikanlah apa yang dia katakan, jangan lihat siapa yang berkata. Niki dalam hal kita mengambil hikmah. Jadi ketika kita ingin memperoleh sesuatu yang bagus untuk kita kembangkan diri kita, lihatlah hikmahnya itu, kebaikannya kita lihat, jangan lihat kejelekan wah jadi jangan hati dimaksud bayang belum tentu orang itu siapa tahu pada saat itu dia berkata kata-kata yang jadi dikomunikasikan dengan baik. Komunikasi dengan baik diawali dengan husnul bagus dan prasangka baik. Yang keempat, setelah kita komunikasikan, baru kita mencoba untuk membuat rencana-rencana, kumpulkan hasil-hasil komunikasi. Coba oret-oret, aku sama bagus-bagus nih kita baru kita rencanakan untuk kita dapat bilang aja mulai baru mulai. Kemudian yang berikutnya, kalau sudah bagus, duduklah dengan apresiasi dan konsekuensi. Ketika kita sudah memutuskan sesuatu, kita musyawarahkan dalam agama Islam, dan agama Islam, musyawarah itu harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, tadi satu husnuzon, pertama prasangka bagus. Yang kedua, mendengarkan orang lain menyampaikan sampai selesai dulu. Jangan juga memotong orang. Sebab ketika kita motong, lalu dia bertutup. Yang sepelang salah sedengah, akhirnya kita menuduh kesalahan orang lain. Karena itu selesaikan dulu apa maunya. Perhatikan. Apabila kita berbicara dengan orang pasmah hadisahum inidahum ada orang dan berbicara dengan orang lain, perhatikan apa yang dia katakan apabila mereka menyampaikan sesuatu. Siapa tahu kesalahan kekeliruan itu nanti pada akhirnya dia perbaiki. Oh, hari ini kita salah, kasalnya ini, sehingga dapatlah kita yang baik. Kalau sudah selesai kita diskusikan ini, barulah kita evaluasi keadaan kebaikan kita secara berkala, Nah ini hal-hal yang menjadi menjadi permulaan kita untuk menyusun rencana struktur organisasi. Kemudian buku yang lengkap yang lainnya, kantor dan sebagainya. Jadi dia akan memberikan gambaran perencanaan organisasi. Karena masing-masing organisasi ini yang melihat apakah itu organisasi budaya dan sebagainya, dia punya struktur. Kita seperti saja juga punya struktur. Struktur ini secara umum semua organisasi mungkin sama. Pada struktur pertama ada ketua, ada pembina, kemudian pembina ada penasehat, kemudian barulah di anak ketua, kemudian di kiri pendamping ketua itu ada sekretaris dan bendahara. Nah di bawah ketua, sekretaris dan bendahara di sana ada seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan kita.
Umpamanya organisasi seni umpamanya tidak akan sama dengan organisasi pemain sepak bola. Contoh, yang ambil contoh saja contoh. Organisasi tentang seni, pelindung penasihat, umpamanya kalau tingkatnya tingkat desa, maka tentu yang pelindung penasihatnya adalah Pak Kades, kalau Kesra. Kalau tingkat desa, siapa penasihatnya? Itu tadi kepala desa, Kesra. Kemudian baru penasehatnya. Siapa penasehatnya? Siapa yang terdaftar di desanya sebagai penasehat? Nah, di bawah penasehat itu baru di sana ketua berdampingan dengan bendahara dan sekretaris. Di bawah ini baru seksi sesuai dengan kebutuhan. Umpamanya ada seksi humas, ada seksi kerohanian, ada seksi pengembangan, ada seksi sarana prasarana. Nah, baru dibagi ke anggota. Jadi seksi-seksi itu disesuaikan dengan kebutuhan yang menunjang kinerja daripada ketua yang menjadi pemimpin kita organisasi budaya itu sendiri. Contoh lagi, umpamanya dalam seksi kesenian tadi ada bisa tambah seperti seksi rias dan kostum, umpamanya kan. Di bagian buka rias kostum siapa, ada seksinya, ada seksi media atau seksi humas atau pukdok dan sebagainya. Sehingga ketua itu bisa berjalan dengan tenang dan bisa menghasilkan sesuatu yang menjadi harapan kita. Dan bisa lolosan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena Tian dengan beliau Niki pada dasarnya sama-sama pendidikan, cuma beda sedikit. Kalau Tian pendidikannya di belakang, jadi dari sarjananya hukum baru kepada menjadi pendidikan, sedangkan beliau sarjananya adalah hukum baru masternya di pendidikan, kebalik ya, belakang. Tapi sama-sama pendidikan. Bertemulah kita di pendidikan. Yang jelas ada dalam rangka kita untuk memajukan sesuatu, maka perbanyaklah guru. Guru itu orang yang patut dan digugu dan di Pelunggusan ini pada dasarnya kita kembali ke masyarakat akan menjadi guru. Guru adalah orang yang patut digugu dan ditiru. Pengemban adat itu semuanya adalah guru. Guru apa? Orang yang patut digugu dan ditiru perilakunya dalam bagian kita masing-masing. Tentu tidak sama. Pokoknya guru bahasa Inggris tentu tidak sama dengan guru fikih. Bagian apa kita tiru bahasa Inggris? Tentu dalam komunikasi bahasa Inggrisnya. Kalau guru fikih, apa yang harus digugu ditiru? Mungkin cara salatnya dan sebagainya. Maka guru matematika ya digugu dan tiru. Bagaimana cara menghitung yang baik dan sebagainya. Niki Bapak Ibu sekalian yang mungkin sebagai amalan nanti kita diskusikan panjang. Kemudian dalam mesa guru dan anak mungkin Niki dulu yang dapat yang sampai. Dan jika ada hal yang kurang berkenan atau silap mohon diteruskan diperbaiki. Tetapi yang jelas yang berusaha menyampaikan sesingkat mungkin dan mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya perkembangan hidup kita. Akhirul kalam, Allahumma fiqh wal hadza sakrasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni pengorganisasian dan pengawasan organisasi budaya yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Lalu Abdur Rahim SPD MU. Dipersilahkan. Puji syukur kepada sisi Allah Subhanahu wa taala sesampun dan tiap kami rahmat hidayah sehingga tiap kami bisa melaksanakan salah satu kewajiban dalam keberhidupan kita, yaitu kita sama-sama bermuzakarah pada saat ini. Selamat salam, marilah kita sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dia menyampaikan untang materi, jadi dia menyampaikan sedikit ilustrasi.
Namun biar tidak terputus apa yang disampaikan oleh Dani tadi, sampai ketemu sebenarnya. Oh, ambil dulu. Oke. Ranger. Ya. Mengalu. Ya. Kasih. Biar nyambung dengan materi yang disampaikan Al-Mukarram Tuan Guru kita tadi, ternyata tuntunan keberhidupan masyarakat yang ada di Bumi Sasak Lekan Lain juga ternyata ada di dalam panduan-panduan agama Islam. Jadi tiang sangat berbahagia bertemu Tuan Guru pada saat ini, karena selama ini mohon maaf Tuan Guru meridap begamelan begending desa. Karena kita bertemu hanya para kita saja. Iya nonton betul bedai. Tapi lagi saya semen bekerja mati ini. Ada pemain iya nonton dai. Enggak. Niki hampir semua yang tanda. Mudah-mudahan. Jadi kalau tidak semakin bedai kerja Tuan Guru. Jadi ada penguatan, kita tidak akan rendah diri. Tiang sedikit menyampaikan sebuah pesan. Niki syair dari seorang sufi dari Baghdad, biar nyambung dengan pesan Tuan Guru tadi. Kira-kira bunyinya, wa aina ridha an kulli aibin kalilah, wa aina sukhti tubdil masawi. Ketika hati dibalut cinta, dia akan buta terhadap nista. Tapi ketika hati dibalut benci, dia hanya akan melihat yang keji-keji saja. Ini satu yang tiang runut yang ambil tadi dari pengantin Tuan Guru yang ujung-ujung mau berakhir itu. Pokok pada deman dulu, pada deman berkumpul, berdaya, punya lembaga, bersompok, pada senang. Sehingga apapun kita senang, apapun yang kita kerjakan dan apapun yang orang lain kerjakan, kita akan tetap melihatnya dengan cinta. Kita akan senang. Lagu-lagu buah meri, apapun gawe batur kena tinduk masih sakit tangan. Padahal dengan dikit tinduk, tetap kita sakit. Kalau hati sudah dibalut benci, ini penyakit yang begitu keji sekali. Batur jangan lapak pasang capu, ada bela itu ayati. Padahal batur jangan selesai masalah. Kira-kira mana dikit Tuan Guru ke? Jadi ilustrasi saja dulu sekali. Mumpung terbedai pakai Tuan Guru. Insya Allah pelunggu sami pada senang ke? Alhamdulillah. Jadi ternyata lembaga yayasan pemaus Sabda Jati pesaja ini mulai hebat. Karena terus terang kami di ranah teman-teman budayawan, para tokoh adat, ini tidak mudah dilakukan hal-hal seperti ini. Tiang pelongo sami tidak hari-hari, lebih-lebih sekarang. Tiang kasih gambaran ilustrasi, ibarat kita sedang dinindak bobokkan, marak dengan tebeng, jambangan saya lihat bau kompor, saya panas, air berisi air, tutup tertelap, marak lempang ke sakit, selangak. Hangat, tidak, saya hangat, saya ngone, api tetap nyala, saya hangat, kocok, tahu kebe-kebe. Itulah orang barat, orang kapitalis. Namun langsung temukan apa yang kita dikasih itu nyelontak, mudah tasir. Jadi kita diberikan sesuatu yang tidak kita sadari. Bermeruan. Misal model-model TikTok,
atau HP ni, coba makin banyak datang balik, masa mak terumuk nama lain, jawab lekan, mak kedatang abang, on flight, nanya, sungguh tu balik tu, tot, dengan seni terumuk, baru datang ke buka ke power, barat dia meriah, ia upload status, tambah buka kanan saat ini barat dia beraja. Inilah. Jadi ya kita sedang tidak memukan sehingga suatu saat nanti para kasus suku Aborigin setelah dia parah sekali dia tahu kembali baru pada ngasa. Ini yang bahaya. Itu sebabnya tantangan zaman tidak ada lain untuk kita perkuat, untuk membentengi masyarakat kita dengan menguatkan norma-norma yang dipagari, dimulai dengan rekonstruksi kebudayaan. Lamun bahasa lain, nasijin tuan guru sanggia jaga bahasa. Niki penggalan kalimat innama bu'istu liyutammima makarimal akhlaq. Kalau ini kan tuan guru kan, innama bu'istu liyutammima makarimal akhlaq. Aku jadikan Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak adab. Ini saya terjemah adab tititata tidak tanduk tertib tafsir. Jadi ternyata dengan sasak berduit makin. Itu sebabnya tiang diundang untuk menyampaikan pengalaman, untuk memberikan keluhan sehingga pada rasa manajemen sanggar. Jadi ini kita perlu menguatkan manajemen. Kenapa kalau kita tidak punya manajemen? Masih hari-hari tahu tu tonang mesak tu tahu bergamelan sikit, asik-asik doang. Para diri paling hebat yoling. Tu tahu bergitar sikit, tu hari-hari. Coba kita sopo bareng-bareng sehingga mewujudkan suatu perkumpulan berdua arah ketua kelompok, arah bendahara, sekretaris, arah anggota. Nah, ia akan saling diskusi sehingga itu bisa dijual. Ini yang kita jual, bukan agama yang dijual. Bunda Sapura dulu kan setuju progo salah sama ini kita jual kan. Nah, ia terdagang lagi, dek tonang mesak, kenjreng bilang bu. Tuh tahu sikit, tuh tahu nuling sikit, tahu bergamelan, enggak kita kali. Kalau Progo Sami yang lain lihat hadir jadi logo yang sudah intelektual yang nantinya keluar dari sini mengajak pinaan baik, mana-mana pinaan stempel dulu, ya, amun gua beli stempel berbeda, mau proposal atau apa proposal masih dengan toa. Mikir segatnya, ya, nama proposal. Ada dia ngatih di depan dia, anu lembaga wayang ya proposal. Milih mau proposal, lalu perlu akte notaris. Gampang, si candi wah milih gawe, dia jok kantor desa doang lupaan, abot. Terlalu cepat kita ini terlalu merasa sugih. Anehnya wah kamu pada rumuk. Lalu nanti bidadari Progo Sami itu yang kasihan. Itu sebabnya mari cobaan. Ketua kantor desa datang dengan lebih menyuruh. Setelah di sana nanti diberikan arahan. Kalau tidak tahu caranya kan nanti diberikan arahan begini caranya. Milih berdua akte notaris anggar. Nanti pasti ada. Lagi makin Google arah. Kemudian harus punya NPWP. Gampang doang selaput mereka. Sebutan istilah NPWP.
Walaupun yang dibahas ini manajemen sanggar, tapi itu semua maknanya adalah manajemen kelompok masyarakat. Kerama kuran, kerama gubuk, kerama pair, kerama desa, kerama pair. Tidak terlepas dari itu semua. Menyebut hal-hal seperti ini, karena ini implikasinya ketika kita menguatkan manajemen. Manusia yang mendampingi saya, yang mengitari tiang itu tidak pernah bergeser dan diluar beda. Jadi logo jangan heran kenapa tiang sebut seperti ini. Mana misal jahat tua, kau setia, itu pindah patuh dan naik orang manusia seperti itu. Ini dapat jahat sebenarnya. Cuma mungkin kita harus dievaluasi diri, perbaiki diri. Di mana nikah kena ada tuan guru boleh terakhir nikah. Jadi kita dulu yang perbaiki diri. Kenapa yang berbicara seperti ini? Mana misal gamelan, ada daun jadi rencek, ada daun jadi petuk, ada daun jadi sulit, ada jadi gong, ada jadi sarung. Masing-masing punya tugas sendiri, masing-masing punya disiplin ilmu sendiri, punya kemampuan sendiri. Misal laut, ada rocet tanah le gobok aluran, banyak kadu lewat. Karena mungkin ini receh doang, kecuali mesak doang terdengar. Untuk nak man gedekan dengan dulu, jangan berhusnuzan, mari bersuzan. Jadi prasangka baik dulu, tahun tekan dulu laut. Manas dengan keluar doang gawe. Tanya, baik. Kita bersuzan. Tidak husnuzan, tanya baik. Ngorek, marah misal satu tim kesatuan gamelan itu saat menegong, saat nyolin, namun main beruk-beruk yang berirama, solah jari. Dia tak saling juru, biasanya suara gong, turun suara petuk, tak jadi. Sakit dada kalau dengar kan? Seperti itu. Naik ke bawah, batur. Anak doang sak mut depan tahu. Balik kaki. So datang dalam dengar suara wahai tiga masakin gigi. Tapi ternyata dia juga sering seperti itu. Ternyata tolong kita belajar bagaimana menerima supaya ketika kita duduk bersama, oh ternyata anak atau dekat. Pada misal atur tiang sabaru, kengerocet, dia doang paling ribet, gobok, lagu menara dengan mati, wah, sampai ke luar, sampai ke mesila, dikira contoh-contoh kecil, masuk dikit manajemen organisasi. Jadi ternyata nyambung dengan tuan guru tadi, hati tidur ini jangan berhusnuzan. Tanya, benar-benar tanya, baik, solat, insya Allah akan barang lalu. Tidak berpikir ke depan. Jadi ini tolong nanti kita sama-sama mengajak kawan-kawan semua sehingga apa yang memang terpendam, apa yang memang susah diangkat, susah diukit, insya Allah akan terangkat juga. Namun demikian, sebagai penutup untuk kita masuk ke diskusi bahwa ini adalah formulasi manajemen untuk kita kuatkan bersama di gubuk pair, di bumi pair kita, sehingga nanti kalau sudah terdaftar bisa didaftarkan di dinas pendidikan, dilaporkan kalau sudah ada, kemudian di dinas pariwisata, ke Kesbangpol. Tapi walaupun tidak seperti itu, bisa juga lewat medsos, nanti akan ketahuan.
Jadi tanpa ada kaki tangan pemerintah pun kita bisa juga jalan. Kita jalan sendiri. Oke? Mungkin demikian. Nanti kita diskusi sama-sama. Karena Tuan Guru juga lamun muni pada terakhir tanah lain perase. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, ya, bisa kumpul, masih bisa mengikuti kegiatan dengan baik tentunya. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan lantunan salawat ini kita akan mendapatkan syafaat dari beliau nanti di hari akhir. Bapak-bapak panitia yang saya hormati, Bapak Ibu peserta, jatah saya, ya, jatah terakhir biasanya seterakhir ini ya diikuti dengan rasa jenuh, penat, dia penat lalu campur lelah nuah. Saya sengita, dihormati biasa, gagah mana? Tapi karena ini saya dijatahkan sama panitia ya, mungkin slogan dulu ya. Yang jelas bahwa terkait dengan digital ya, saya dijatahkan ini digitalisasi organisasi kebudayaan ya, organisasi kebudayaan. Baik, jadi penerapan teknologi sebenarnya Bapak Ibu ya, penerapan teknologi khususnya di bidang kebudayaan. Nah, kalau kita cermati ya, kalau kita berpikir ulang niki sebenarnya digital niki sampun kelompok sami manfaatkan selama ini. Cuman mungkin di tua indah lalu istilahnya apa? Sepenting kita memanfaatkannya. Kelompok menggunakan WA, menggunakan Facebook ya, ini sudah masuk ranah digital ya. Cuma nanti terkait dengan budaya, apa yang bisa kita digitalkan? Kira-kira manfaatnya untuk apa juga nanti digital ini, khususnya di bidang kebudayaan. Karena tadi yang dibisikin ini ke depan, ya, ke depan apa yang bisa kita lakukan ya dengan teknologi ini, ya terkait dengan budaya. Teknologi ini Bapak Ibu ya sebenarnya ya yang namanya digital ini perubahan dari analog, yang terbaru makin TV, TV dari analog ke digital. Engkau mau buka dua antena, teman-teman. Sakmula antena sakmula engkau mau buka dua kan ini nangkep berubah harus berombok si nampilan STB-nya. Kita harus tambahkan perangkatnya untuk bisa menangkap. Artinya di sana juga sudah ada perubahan, ya, perubahan sistem, ya, perubahan sistem dalam hal ini adalah teknologinya. Namun secara kasar niki analog niki mungkin lebih banyak tenaga manusia, ya, peran serta manusia niki yang dipakai. Kalau digital niki mengirim lebih sedikit. Jadi anda baca lontar namun secara analognya, lalu ada boyak lontar, bentek lontar, bimbing lain harus bentek lontar. Terbuka lontar harus narak terang, harus narak sandi. Tetapi dengan digital lagi, ya cukup di dalam HP tertawa. Nah, terang datang petang-petangan segede tak terbaca, dia bau karena ada cahaya yang menjadi latar belakang di layar HP kita. Lalu berkelompong tak terbaca, ia satu cahaya muan, kan? Teparan terbaca lalu padahal itu baca lontar atau misalnya terbaca WA aja. Niki yang buatkan sedikit ya sekelumit mungkin tentang namun tak kena definisi ya, kira-kira seperti itulah ya. Jadi digitalisasi dan organisasi. Karena judul yang diberikan seperti itu, sehingga dia coba memilah ada digitalisasi dan ada
organisasi. Digitalisasi itu apa? Itu perubahan prosesnya. Digitalisasi dari dari analog ke digital, ini yang kita kenal dengan istilah digitalisasi. Perubahannya itu saja. Lalu saksi unit ya biasa prosesnya. Nah, kemudian ada organisasi ini biasa kita sebut sebagai kelompok atau kumpulan, di mana 2 atau lebih kanjeng ini kita bisa anggap sebagai sebuah organisasi. Tetapi makin tinggi yang kita katakan sebagai organisasi itu punya struktur. Lalu kelompok-kelompok biasa, kelompok pemawas, nah ada struktur kepengurusannya. Tetapi kalau organisasi itu biasanya akan punya kepengurusan. Ini yang membedakannya. Dan ke depan Bapak Ibu, kita berharap semua apapun bentuk organisasi kita di lapangan, khususnya yang terkait dengan budaya, itu coba untuk kita formalkan, kita buat seperti apa legalitasnya lah, sehingga bisa diakui. Ambil contoh misalnya pesaje, niki karena sudah apa istilahnya, dia sudah terdaftar, sudah legal, punya akte notaris dan sebagainya, sehingga kita bisa mengajukan untuk kegiatan-kegiatan kebudayaan ini. Alhamdulillah makin dari 2017 benar, dari 2017 pemerintah itu sudah mulai memberikan perhatian kepada budaya, kepada kebudayaan ini. Sehingga banyak sekali dana-dana yang di kementerian itu yang bisa kita ambil. Salah satu persyaratannya nanti adalah legalitas formal kita, organisasi itu harus punya akte notaris dan sebagainya. Mungkin kalau untuk biaya pembuatan akte notaris itu kisarannya antara 4 sampai 5 juta mungkin. Ya. Nah, jadi siapapun nanti yang punya organisasi di lapangan, sila kalau memungkinkan itu dipermanenkan, dibuatkan kepengurusannya, kemudian buatkan legalitas formnya, ya berupa akte notaris dan sebagainya. Saya sempat kemarin di Bali, coba dibandingkan antara Bali dan Lombok, mana lebih bagus? Saya bilang lebih bagus Lombok. Kenapa? Ya karena saya buatkan sekat Bali, Lombok. Apa yang ada di Bali, ya belum tentu ada di Lombok, dan apa yang ada di Lombok belum tentu ada di Bali. Tadi sepitas kan sudah dijelaskan. Namun udah jauhan, mirip dikit, ya. Kalah jauh. Makanya jangan kita ikuti, jangan kita istilahnya ya nyontoh. Saran nyontoh niki ya agak susah juga. Dia tanggap menang kalau kita bisa melampaui mereka. Nah inilah kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau misalnya ke Bali itu jangan kita berkiblat pada Bali. Artinya kita harus mengikuti itu enggak. Tapi kita tumbuh dengan jati diri kita sendiri. Apa searah itulah. Seperti tadi ada kelentang, ada rebana, itu tidak ada di sana. Nah, iya tuh, pur itu. Mungkin dari segi kemegahan, kemewahan kalah ya, tetapi mereka tidak punya. Nah, ini. Jadi senang itu, bahagia itu tidak harus nampak mewah. Nah, ini mungkin yang perlu kita ambil pelajaran dari sini. Ambon, dah keanjak, ya Ambon lah halang kan, mau tahu terasa Ambon ya. Lamun penyegan di arah ruti jelas sih main Ambon. Aku datang jarak lagu masih cerita, ya. Masih cerita main Ambon. Ada yang terpilih Ambon ya. Nah, ini kita berusaha digitalisasi, Bapak Ibu. Kita masuk aja lah. Mungkin saya agak susah kalau mengikuti slide ini. Jadi ngeremon BBB lagi. Terkait budaya banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Artinya manfaat yang kita peroleh dengan adanya digitalisasi ini. Tadi saya kepingin nampilkan sebenarnya ada satu video dari almarhum Mama Bahar. Tapi saya coba ya lelah tapi itu masih ada, tapi tidak ada di sana di Mandar itu tidak ada. Itu ada video beliau berjumpa di rumah, ya. Itu yang ingin saya tampilkan sebenarnya. Sampai almarhum beliau itu ya, itu masih tersimpan. Ya, ini bentuk-bentuk digitalisasi. Jadi manfaatnya itu satu ruang penyimpanannya gampang gitu ya. Kemudian dia aman ya, tidak akan lekang oleh apapun. Ada CD HP kemarin lewat di bawah ya masih. Nah ini dengan adanya digitalisasi ini. Nah
yang menjadi poin kita adalah bagaimana nilai-nilai budaya kita di Lombok ini bisa kita digitalisasikan. Beberapa contoh mungkin ya yang kita kaitkan dengan digitalisasi ini ada pembuatan aplikasi. Nah di Bali kita sudah lihat ada aplikasi-aplikasi terkait dengan hurufnya, sehingga kita menulis huruf menulis jejawen itu ya jejawen padahal Bali ya. Tapi kita paham lah ya, aksara itu ya, itu bisa kita tulis bahasa Indonesianya dia terjemahkan sendiri, ya. Cakap tidak, dia mau Kanjeng Nibdul misalnya cakap tidak, lagu bahasa Indonesia sih tertuliskan di terjemahan gitu dengan adanya aplikasi. Inilah bentuk digitalisasi. Jadi kita mengolah si digitalisasi ini. Ambil contoh lain ya, selain artinya yang di luar budaya ya. Grab, Gojek, aneh banget. Ara adik kenike terbielin sih, semamun merantau, jadi jarang meriah. Namun keketuan apa kandung Gojek, mesen doang, mesen langan Gojek nih. Jadi lebaran kandung Gojek, saya nggak apa pesen Gojek, iya, iya. Nah kita belanja makin ini dari rumah. Shopee, misalkan ini betul-betul digitalisasi. Adanya aplikasi-aplikasi yang mempermudah kita. Jangan-jangan dele-dele tak dongan paket. Cimudi, kan? Sangat mudah dengan digitalisasi ini. Ini contoh-contohnya saja ya. Nah, ke depan kita kepingin satu misalnya aksara Sasak itu bisa masuk dalam bentuk digital. Yang sudah masuk mungkin di sana yang sudah alih aksara ya. Yang alih aksara kemarin teman-teman pemaus ini banyak yang dimanfaatkan oleh kantor bahasa untuk melakukan terjemah terhadap naskah-naskah kuno, lontar-lontar niki. Pada milik bagian rasa puspa kerma, rasa rengganis jaga. Nah itu diterjemahkan, ditulis dalam bentuk bahasa Latinnya, kemudian diterjemahkan. Nah ini yang digitalisasikan, ini yang yang digitalisasikan sudah ya. Artinya yang menggunakan teknologi sehingga siapapun bisa baca, siapapun bisa buka. Lamun bode regane sekek mangkin dari Bali tetap bersimpan, sengkeun sogul. Apalagi juasa midul kan sengkeun sogul. Ya, enggak mau. Ya lain antang tulis dari kedekan dia onin sengkeun. Nah, ya doang milih baca masa. Padahal lamun batur baca apalagi dia ngemping kan sangat sensor lama berbeda pahala ngelek kan. Iya. Nah, ini yang didigitalkan. Kita bisa baca Latinnya. Blogo nanti kalau sudah dia yakin Blogo sudah mahir terkait dengan digital digigit. Cuman yang kita tidak lakukan itu adalah bagaimana proses digital itu terjadi. Itu yang belum kita lakukan. Kita konsumennya, kita memanfaatkan digitalisasi itu. WA tetap WA, di benar kiriman foto atau video si bater kita bisa simpan aman. Sekali cekling onin bira grup lain kan. Nah kalau kita mau antar ke masing-masing teman ini kan susah. Jadi efisiensi waktu kita bisa melakukan itu dengan proses digital ini. Jadi banyak sekali manfaatnya, terutama tadi bagaimana kita menyimpan, bagaimana kita mengamankan. Dan tidak terbatas waktu. Andin sida HP baru tiga, lemak beli baru boyak malik masih. Foto middle year masih. Nah, ini. Salah satu bentuknya kemarin Bapak Ibu ya terus terang aja saya sampaikan ada pembuatan film dokumenter ya. Saya dapat pembuatan film dokumenter itu satu-satunya di Indonesia, Lombok Barat yang diambil. Itu terkait dengan gendang belit ya. Tetapi yang diambil itu adalah prosesnya, dari proses awalnya. Bagaimana dia ngajar, milik, lalu ngelatih, terus sampai seperti itu. Kanak-kanak, mungkin awalnya telung dase milu ya, ngonek-ngonek, ada 10 datang. Nah ini kan tantangannya. Bagaimana terus seperti itu dia mengolah sampai dia jadi. Sampai dia bisa ikut tampil. Nah itu untuk tahun ini satu-satunya di Indonesia yang diambil itu Lombok Barat. Dan insya Allah itu terekspos sampai ke luar negeri.
Nah, di sana kita titip lombok bareng. Nih ada Mekaki, saya titip Bapak Ibu ya supaya apa namanya spot-spot pariwisata, destinasi-destinasi pariwisata kita itu bisa muncul di permukaan, bisa muncul di skala internasional. Ya, Gili, Kedis misalnya ya, udah di sana kita ambil videonya. Nah itu nanti akan dikemas kemudian akan diekspos. Coba Keratang misalnya, nah itu saya kepingin tadi masukkan ada video bersama almarhum itu, almarhum Mama Bahar ya. Ya itu sempat kemarin waktu kita kumpul-kumpul di rumah ada video-video pendeknya. Ya saya kepingin sebenarnya, maksud saya satu Bapak Ibu ya, kita bisa tertarik, kemudian bagaimana kita mencari generasinya, kita regenerasi, mencari bibit-bibit yang baru. Ya, nah kita cari misalnya cupang itu seperti apa perawakannya, ya, bentuk tubuhnya seperti apa. Nah ini nanti dengan memahami itu, oh ya kira-kira siapa yang cocok. Lebih banyak kegiatan mungkin nanti bisa diajukan di kementerian ya, supaya ruang lingkup kita lebih luas lagi. Ayo Bapak Ibu, kita ini jati diri kita ya. Begitu kita dilihat Becapuk seperti ini, Bapak Ibu, orang tidak akan pernah tanya lagi. Dia, kalau kita keluar daerah misalnya, dia perlu begitu kan? Nah, Lombok berarti. Begitu juga teman-teman di Bali misalnya, begitu dilihat pakai pakaian adatnya, Bali sudah. Kenapa? Ini identitas kita Bapak Ibu. Tanpa Bapak Ibu membuka EKTP, ini sudah jadi EKTP kita. Ya. Dan insya Allah, namun dapat pakaian adat, si lontar kita aman sudah. Ya. Nah ini Bapak Ibu, insya Allah kalau sudah seperti itu, maka karakter itu akan muncul. Jadi ini Bapak Ibu ya. Waktu saya sampai jam berapa? Nah karena oh ya datanya jawab. Baik. Jadi ini kulit-kulitnya Bapak Ibu ya. Intinya adalah nanti kalau misalnya ada peluang, ada kesempatan kita untuk berinteraksi langsung, artinya ada pelatihan untuk pembuatan ini ya. Ya katakanlah pembuatan aplikasinya seperti apa. Saya kepingin itu sebenarnya. Kalau sekarang ini ya mungkin hanya teori-teorinya saja. Kita sudah jalankan Bapak Ibu, kita sudah pegang, kita sudah laksanakan, kita sudah manfaatkan, ya. Tetapi mungkin belum kita mengacu ke arah budayanya. Hanya beberapa mungkin komunitas-komunitas yang sudah mulai mencoba. Dek sedimen buka presean doang isin selapun LEP ini, ya. Cobalah kita cari nuansa-nuansa lain ya, nuansa-nuansa lain yang memberikan informasi baru dan bisa menjadi ladang untuk regenerasi, bisa menjadi ladang untuk pelestarian budaya kita. Barangkali ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Mohon maaf banyak bicara banyak salah biasanya ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih perhatiannya. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.